Hai, welcome back di Anesthesia Intelligence by Bali Anesthesia, di mana tempat kita menggali dunia anestesia dan pentingnya kedokteran modern. Saya Citra, residen anestesiologi dan terapi intensif yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, yaitu Bali Anesthesia Channel. Oke, nah pada hari ini kita akan membahas mengenai topik yang cukup krusial namun sering kali diabaikan, yaitu puasa. Puasa sebelum operasi. Mungkin puasa ini tampaknya sederhana dan sering kali disepelekan oleh orang-orang yang akan menjalani operasi. Namun puasa ini jika tidak kita lakukan dengan benar itu bisa memiliki efek yang jelek untuk hasil dari operasi tersebut. Nah, untuk membahas itu kita sudah mendatangkan dua orang narasumber kita, yaitu yang pertama Dr. Putu Herita Sudiantara, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dan yang kedua adalah Dr. Anak Agung Ngurah Aryawangsa, spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Halo. Selamat siang dokter, apa kabar dok? Baik. Ya, sebelumnya terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama sudah diundang di sini. Menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai untuk membahas podcast kita kali ini, yaitu puasa. Nah, untuk dokter Herdita, saya mau bertanya nih dok, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh teman-teman yang udah pernah operasi. Mengapa sih dok kita harus operasi, sebelum operasi itu kita harus puasa? Emang puasa itu penting ya dok? Kayak puasa itu kan kita jadi lapar, terus nanti kita jadinya nggak optimal operasinya karena kita udah lemes gitu. Oke, gini ya. Jadi saya jelaskan dulu sebelumnya. Saya juga punya pengalaman sih beberapa kali gitu, ada pasien yang bertanya sama saya, anaknya atau orang tuanya gitu mau menjalani operasi, kenapa sih harus puasa gitu. Kadang kan operasi kan kecil dok, tadi dikasih tahu katanya operasi kecil aja gitu, nggak bisa puasanya dikurangi dok gitu kan. Nah kembali lagi kita harus mereview pasiennya, kita lihat apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Kalau misalnya kita akan melakukan tindakan pembiusan umum, nah pembiusan umum atau pembiusan total dibilang atau general anestesi itu memiliki target di mana yang pertama pasiennya tertidur atau sedasi, habis itu dia tidak ada rasa nyeri dan juga relaksasi kan gitu. Jadi walaupun operasi itu kecil, sedang, besar, kita akan memiliki target ketiga yang tadi itu gitu. Jadi relaksasi itu apa sih dampaknya gitu. Ada dampak positif dan negatif gitu. Kita bilang apa yang kita harapkan atau yang kita harapkan. Yang kita harapkan tentu relaksasi lapangan operasi gitu. Jadi operator atau dokter bedah itu mudah untuk melakukan tindakan operasi. Tapi ada yang tidak kita harapkan. Salah satunya yang pertama, misalnya pada pasien dengan operasi yang kecil itu fungsi otot nafasnya hilang, sehingga kita harus memberikan bagging atau bantuan nafas, alat nafasnya dengan tekanan positif. Yang kedua, ada sphincter esofagus atau pintu dari lambung itu yang menjaga asam lambung supaya tidak naik ke atas, apalagi dalam posisi pasien dibius itu posisi tidur atau datar. Nah, itu juga relaksasi. Jadi memungkinkan asam lambung itu naik ke tenggorokan atau kelongkongan ya. Nanti udah naik ke kelongkongan, nanti dia bisa masuk ke tenggorokan. Kenapa bisa masuk ke tenggorokan? Karena ada pintunya juga di tenggorokan tuh atau di trakea itu ada pintunya, yaitu pita suara. Ketika kita bius, pita suara itu relaksasi sehingga ada resiko masuk ke sana. Apa yang terjadi kalau udah masuk ke sana? Nah, nanti dia akan terjadi infeksi atau kita sebut dengan pneumonia atau infeksi paru. Yang kita sebut juga sering dengan pneumonia aspirasi. Nah, kalau udah kayak gitu, walaupun operasinya kecil, cabut kutil gitu, misalnya kalau udah terjadi pneumonia aspirasi, angka tingkat mortalitas atau kematian itu meningkat tinggi. Jadi resiko banget terjadinya morbiditas atau mortalitas gitu. Jadi tidak ada efeknya gitu ya dok ya, mau kecil besarnya operasi gitu ya. ya. Jadi penting banget operasi. Ya kita tahu jadwal puasa pasien gitu. Oke. Nah, untuk dokter Aryawangsa nih, saya mau pengen nanya nih, untuk teman-teman yang mau operasi pasti nanyain, dok puasanya mulai dari jam berapa nih dok gitu. Makannya jam berapa nih dok, saya terakhir makan boleh makan, minumnya jam berapa nih dok, apakah itu disamaratakan makan minum berapa jam atau itu ada perbedaannya gitu dok? Oke. Ya, pertanyaannya memang umum ya didapatkan seperti ini. Jadinya kalau kita dapat pertanyaan seperti ini, biasanya pada saat periode preoperasi. Jadinya kita memang pre-anestesi atau kunjungan sebelum kita melakukan pembiusan. Nantinya kita harus kunjungan dulu ke pasien nih. Kita tanya nih semua dari riwayatnya, kita periksa pasiennya, kita cek rekam medisnya, kita cek juga pemeriksaan penunjangnya.
Setelah itu kita baru ketemu sama pasien nih, kita komunikasikan, informasikan, dan kita edukasi. Gimana sih tujuannya puasa itu apa? Seperti yang bilang Dokter Erdita tadi itu, tujuannya harus lambung itu kosong. Kenapa? Ada alasannya. Nah, setelah itu baru pasien bisa nih nerima kenapa dia harus puasa. Nah, jenis-jenis operasi ini membedakan nggak sih puasanya bagaimana? Seperti yang dibilang Dokter Erdita tadi tuh, terutama yang pembiusan umum atau general anestesi ataupun dengan tindakan sedasi atau pasien itu ditidurkan saja ataupun diberikan pereda nyeri saja, itu tetap pasien ini kita sarankan puasa karena kita nggak pernah tahu nanti risiko-risiko relaksasi tadi yang bikin pasien ini jadi aspirasi itu. Nah, berapa lama sih puasanya? Nah, jenis-jenis makanan dan minumannya kita harus tahu dulu nih, kita pilah nih. Pertama, misalnya dengan air putih deh, atau clear fluid ya. Clear fluid ini maksudnya bukan terbatas air putih aja ya. Ini bisa termasuk teh yang sudah terlarut baik, teh manis atau air gula yang sudah terlarut gulanya dengan baik, itu tergolong dengan clear fluid. Clear fluid ini kita masih perbolehkan untuk pasien diminum hingga maksimal 2 jam sebelum operasi. Jadinya misalnya operasi jam 10 siang, jam 8 tuh udah batas terakhir deh tuh untuk ngasih clear fluid ini. Selanjutnya, untuk pasien-pasien misalnya orang tua ini penasaran, kapan sih saya terakhir boleh ngasih bayi saya ASI dok gitu. Nah, ASI ini dia khusus, dia tuh kita tuh bisa maksimal kasih sampai 4 jam sebelum operasi. Nah, yang biasanya pakai ASI ini kan biasanya bayi ya. Bayi baru lahir atau bayi sampai 1 tahun ataupun yang masih ngasih ASI tuh sampai 2 tahun kan kadang-kadang ada tuh. Infan itu. Nah, selanjutnya lagi untuk pasien-pasien yang minum susu formula. Kalau susu formula itu kita masih izinkan itu maksimal hingga 6 jam sebelum operasi. Nah, sedangkan yang terakhir untuk pemberian makanan padat, terutama makanan padat yang berupa makanan berlemak seperti daging misalnya, itu kita kasih jarak maksimal sebelum tindakan, terutama pembiusannya maksudnya ini ya. 8 jam sebelum pembiusan itu atau sebelum operasi itu. Jadinya kita harus pastikan itu puasanya ini cukup untuk operasi elektif ya, terutama yang kita rencanakan, kita ngomongin operasi elektif nih, atau operasi yang direncanakan itu, jadinya pastikan bahwa lambung itu dalam keadaan yang sudah optimal untuk dilakukan pembiusan. Begitu. Jadi ternyata beda-beda ya teman-teman, mau makan, minum, itu semua ada jam-jamnya, berapa jam. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya, dengar ya informasi ini. Nah, saya mau tanya nih dok, tadi kan dibedain misalnya ASI berapa jam. Nah, mungkin ada untuk dokter Herdita nih, beberapa orang tua mungkin agak khawatir misalnya anaknya masih bayi terus harus puasa dia takut anaknya nanti lemes gitu. Nah, jadi itu gimana tuh dok kira-kira untuk edukasinya gitu? Ya, jadi untuk operasi elektif kita yang tidak terjadwal itu artinya kita harus melakukan persiapan preoperasi. Itu pentingnya kenapa sih? Kan kebanyakan orang tua tuh pinginnya mau datang ke rumah sakit habis itu operasi gitu. Nggak mau diam lama-lama di kamar, nanti anaknya takut. Ini tujuannya. Ketika seseorang itu baik, ini nggak untuk hanya anak-anak ya, untuk orang dewasa pun atau pasien-pasien dengan suatu penyakit lain, misalnya kayak dia punya asam lambung, dia punya kencing manis, itu tuh dia perlu dilakukan perawatan preoperatif dulu. Jadi harus masuk lebih awal ke rumah sakit untuk disiapkan puasanya. Jadi selama puasa kita akan melakukan pemasangan infus untuk mengganti cairannya. Yang kita takutkan dari operasi puasa preoperasi adalah dehidrasinya. Jadi dengan dipasang infus kita bisa perhitungkan berapa kebutuhan cairan pasien ini. Nah, itu yang kita ganti sehingga kita bisa menghindarkan kondisi dehidrasi karena puasa kita gitu. Jadi gitu ya ibu-ibu ya, teman-teman atau yang udah punya anak. Nah, itu nggak perlu khawatir nih, misalnya anaknya disuruh puasa terus tahu-tahu dia takut anaknya lemes gitu, karena itu semua sudah diperhitungkan sama dokternya ya, semuanya udah kasih cairan supaya tidak dehidrasi anak-anaknya. Nah, ini buat dokter Arya Wangsa nih, misalnya pasiennya ini datang ke IGD, ke emergency, terus harus dilakukan tindakan segera. Sedangkan setelah kita tanya-tanya, oh ternyata pasiennya makannya terakhir 1 jam sebelumnya. Nah, itu gimana dok? Apakah kita harus nunggu puasanya sampai cukup atau kita tetap lanjut operasi dengan kondisi pasien seperti itu? Oke, ini kan pertanyaannya dalam konteks emergensi ya, jadinya kita harus komunikasi yang baik, pertama sama pasien, kedua sama operator. Operator ini maksud di sini ya bisa dokter bedah, bisa obgyn dan lain-lain ya.
Jadinya kita harus pertimbangkan sama-sama antara risiko dan benefit atau manfaat dari melakukan tindakan sesegera mungkin ini. Misalnya pasien memang perdarahan masif akibat benturan di rongga perut, misalnya ada perdarahan masif seperti itu atau akut, ya jadinya kita kan harus melakukan tindakan ini segera ya, tidak usah tunggu lagi puasa karena penyelamatan nyawanya dengan mengevakuasi perdarahannya itu. Nah, jadi kan kita nggak usah tunggu puasa nih, tapi kita punya nih upaya-upaya untuk meningkatkan keberhasilan operasi ini dengan cara memperkecil risiko aspirasi yang bisa terjadi. Nah, cara-cara yang dimaksud itu salah satunya dengan kita pengobatan ya, misalnya pengobatan itu sambil jalan persiapan operasinya kita bisa kasih obat-obatan satu yang mengurangi produksi asam lambungnya. Jadinya kalau asam lambungnya berkurang, risiko aspirasi juga menurun. Selanjutnya kita bisa kasih obat-obatan yang membuat asam lambung itu lebih netral atau meningkatkan pH-nya asam lambung itu. Jadinya kalaupun semisal ada aspirasi, tidak merusak banget itu jaringan-jaringan di paru. Selain itu kita bisa kasih juga obat-obatan yang mempercepat pengosongan dari lambungnya itu. Nah, selain obat-obatan tadi yang kita kasih itu secara simultan juga nanti ada teknik-teknik anestesi, teknik khusus nih untuk pasien-pasien memang dengan lambungnya penuh. Salah satu tekniknya itu namanya rapid sequence intubation atau rapid sequence induction. Jadi ya pasien ini ditidurkan, dibuat dalam kondisi anestesi sesegera mungkin dengan memastikan beberapa teknik ya. Ada salah satunya itu dengan pemberian penekanan ini di area leher, area cricoid namanya, itu untuk menekan esofagus atau kerongkongannya si pasien ini biar nggak cairan lambungnya itu naik ke atas bikin aspirasi. Ya itu salah satu cara. Banyak sih sebenarnya cara. Kalau didetailkan ereksi itu banyak sebenarnya. Tapi salah satunya untuk sekilas mungkin seperti itu ya. Jadi ada teknik-tekniknya sendiri gitu ya dok ya dari segi anestesinya ya. Nah jadi gitu ya teman-teman, misalnya jadi jangan setelah kita dengar tadi sebelumnya puasa harus berapa jam, nanti ketika ada keluarganya yang butuh operasi gawat terus nanti dibilang ke dokternya jangan dok, makannya belum cukup nih. Nah tapi dari segi anestesi kita sudah ada pertimbangan sendiri, jadi tenang aja karena dokternya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, gini dok, ada pertanyaan berikutnya buat dokter Herdita. Misalnya pasiennya ini, saya punya pengalaman pasiennya itu merokok, terus dia itu bertanya, dok, apakah boleh dilanjutkan, boleh tetap merokok? Kan dia tetap puasa, nggak makan, nggak minum nih artiannya nih. Yang gitu, boleh nggak ya dia merokok gitu? Ya, jadi puasa perioperatif itu mungkin tidak sama kayak puasa-puasa yang lain. Artinya kita dianggap puasa ketika kita tidak memasukkan suatu hal lewat mulut yang masuk lambung itu bukan. Jadi ketika kita merokok atau melakukan tindakan yang memicu asam lambung seperti mengunyah permen karet gitu. Jadi permen karet ada glukosanya juga, jadi memproduksi saliva itu juga memicu asam lambung kita. Nah, itu juga sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena tujuannya tadi mempuasakan pasien ini mencegah terjadinya risiko muntah pasiennya. Jadi kita harus turunkan produksi asam lambungnya gitu. Jadi suatu hal yang menyebabkan peningkatan asam lambung itu harus ditunda atau kita tidak memperbolehkan. Jadi kalau kita mau puasa juga di rumah sakit gitu 6 jam itu, masa dia mau merokok di mana juga kan tidak bisa gitu. Jadi kita yang penting adalah menjelaskan kepada pasiennya tujuannya apa ya, sehingga dia tahu risikonya apa gitu, sehingga dia bisa jujur dan dia nggak buat stres juga gitu loh. Jadi jangan dibuat stres pasiennya, asam lambung naik juga karena stres kan gitu. Jadi kita jelaskan dengan baik, dia udah paham tujuannya, pasti dia mau kok ikut. Jadi nggak boleh ya teman-teman ya, misalnya walaupun nggak makan nggak minum bukan berarti tetap boleh merokok gitu ya. Ya semua itu punya ada efeknya gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, misalnya pasiennya itu menolak operasi nih dok, menolak puasa. Nah itu apakah operasinya tetap dilanjutkan padahal dia memang butuh tindakan puasa gitu, tindakan operasi tersebut. Nah itu gimana itu dok? Misalnya dia nggak mau puasa, dia menolak puasa, dia bilang saya mau operasi tapi saya nggak mau puasa, itu harus gimana tuh dok kira-kira tuh dok? Ya, kalau yang ini pasien khusus lah jadinya ya. Jadinya memang pendekatan yang baik memang harus ke pasien ya, bahwa hubungan yang dokter dengan pasiennya harus bagus, pasien harus mengerti tujuannya kenapa harus puasa, tapi kalau bersikukuh kita harus tetap memberikan penjelasan mengenai segala risikonya, apakah pasien itu menerima risikonya, ya nanti biar sama-sama understanding antar pasien dengan dokternya, biar kita capai tujuan dari operasi itu yang paling optimal. Ya saya rasa kalau misalkan untuk kasus kayak gini ya gitu, misalnya mungkin karena miskomunikasi aja, dia enggak tahu tujuannya. Saya rasa tidak ada orang yang
setelah dijelaskan risikonya bisa tidak diperburukan, bisa mengancam jiwanya, saya rasa tidak ada orang yang mau untuk mengambil risiko itu, melanggar puasa itu saya rasa nggak mau. Jadi kebanyakan sepengalaman saya orang-orang yang melanggar puasa ini karena dia tidak tahu resikonya. Begitu tahu resikonya baru dia jujur. Anak saya barusan saya kasih nasi dok gitu. Setelah kita jelaskan resikonya baru dia jujur. Biasanya sih gitu. Nah dok, misalnya kan puasa ini kan cukup berapa jam, mungkin untuk orang yang belum pernah berpuasa dia pasti seperti kayak aduh terbebani gitu. Nah dari dokter-dokter nih, ada nggak ya dok tips and trick supaya pasien itu bisa menjalani puasa itu lebih baik, lebih bisa kayak oh nggak terbebani gitu, biar operasinya juga lancar gitu kalau dari dokter. Ya kalau yang penting itu jangan dibawa stres ya. Tapi walaupun memang semua orang yang mengalami operasi pasti ada ngerasa stres, rasa cemas, rasa tegang, selama komunikasinya sudah baik, diberikan kunjungan yang baik oleh dokter anestesinya, kita ngobrolnya bagus, niscaya nih pasti rasa cemas itu, rasa tegang itu akan bisa diatasi sama-sama ya. Ya kalau saya sih itu aja juga tadi, yang penting komunikasi. Sebenarnya motivasinya dia untuk sembuh bisa diberikan. Setelah itu dia juga kita bisa pendekatan personal, dia nyaman, pasti dia mau kok gini puasa dengan baik. Nah gitu ya teman-teman ya, sudah nggak terasa nih, kita udah banyak berbincang-bincang dengan dua orang narasumber kita. Nah mungkin teman-teman kita bisa simpulin, intinya itu puasa itu sangat penting ya teman-teman, untuk kita itu sebelum menjalani sebuah tindakan itu bukan hal yang bisa dianggap remeh, karena itu memiliki risiko yang cukup banyak yang udah dijelasin sama dokter-dokter tadi. Nah untuk puasa itu juga bukan yang langsung 6 jam nggak boleh makan gitu, tapi itu berbeda-beda, bisa makannya berapa jam, minumnya berapa jam, sesuai yang sudah dijelaskan sama dokter Arya Wangsa tadi ya teman-teman ya. Nah untuk itu kita tutup untuk podcast kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti podcast kita selama hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Bali Anesthesia Channel. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram kita di Bali Anesthesia untuk mendapatkan update-update terbaru. Ya, see you in the next episode. Bye-bye.